Rembulan memancarkan cahayanya yang sunyi di atas ganggang batu bulat kuno Venesia, penjaga bisikan-bisikan cinta dan keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya. Di sini di kota pesta topeng ini, tempat rahasia-rahasia melekat pada bayang-bayang bagaikan sulur kabut di kanal-kanal, terbentang kisah yang akan mendinginkan hati orang-orang paling berani dan menyalakan bara api romantisme yang paling letih. Konon, pada malam-malam tergelap, ketika karnaval telah usai dan gondola terakhir telah ditambatkan, sesosok hantu menari tarian kesedihan dan kerinduan yang menyendiri. Penduduk setempat memanggilnya Las Fingeri Viutata, bayangan yang dicampakkan, dan konon menyaksikan tariannya berarti mengundang nasib yang lebih buruk daripada mimpi buruk manapun. Di jantung kota, tempat Gematawa telah lama ditelan oleh kesunyian yang muram, berdirilah Palazzo della Miseria yang runtuh. Fasadnya, yang dulunya kanvas fresko penuh warna, kini dipenuhi luka-luka waktu dan pengabaian, sebuah pengingat suram akan cinta yang telah hilang di balik dinding-dindingnya. Sejarah tragis istana itu terjalin dalam jalinan Venesia, sebuah kisah yang telah diwariskan turun-temurun, namun tetap sesulit kabut itu sendiri. Disinilah Isabella yang muda dan cantik telah bertunangan dengan bangsawan, Giancarlo, dalam sebuah ikatan yang akan mengamankan kekayaan keluarganya. Namun cinta, tampaknya, memiliki kehendaknya sendiri, dan hati Isabella telah terpikat oleh seorang pria bertopeng misterius, yang sentuhannya membisikkan kata-kata manis yang bergema lebih keras daripada sumpah apapun. Pada malam pesta pertunangannya, Isabella telah menyelinap pergi dari pesta mewah untuk bertemu cinta sejatinya dalam pelukan remang-remang taman istana yang diterangi cahaya bulan. Namun takdir, dalam leluconnya yang kejam, punya rencana lain. Saat jam berdentang tengah malam, Giancarlo, yang didorong oleh kecemburuan dan amarah, menemukan rahasia pertemuan rahasia pasangan itu. Dalam amarahnya yang meluap-luap, ia melemparkan pria bertopeng itu ke dalam air keruh kanal di sebelahnya, tempat ia menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan gema tangisan teredam. Sejak malam itu, arwah Isabella tetap terperangkap di tempat di mana hatinya hancur berkeping-keping. Jiwanya yang tersiksa selamanya terikat pada Palazzo oleh rantai cinta tak berbalas. Ia menari sendirian, sosoknya yang samar-samar menari balet mengerikan di taman yang diterangi cahaya bulan. Langkah-langkahnya yang seperti hantu tak pernah goyah, tak pernah berhenti. Sebuah kesaksian bisu atas rasa sakit yang telah ia tanggung. Legenda itu berkembang, begitu pula rasa takut yang menyertainya. Mereka yang mengaku telah melihatnya berbicara tentang tarian yang begitu indah dan menghantui, yang dapat mencuri esensi keberadaan seseorang, hanya menyisakan cangkang kosong. Bisikan-bisikan semakin keras, peringatan semakin jelas, hindari Palazzo della Miseria dengan cara apapun. Namun, ada yang berani mencarinya, berharap bisa melihat sekilas penari hantu itu, didorong oleh rasa ingin tahu yang mengerikan atau mungkin keyakinan bahwa mereka bisa membebaskan jiwanya yang tersiksa. Mereka akan tiba tepat sebelum jam sihir, napas mereka tercekat menantikannya, hanya untuk mendapati diri mereka terjerat oleh penampilannya. Jantung mereka berdebar seirama dengan langkah hantunya. Salah satu jiwa tersebut adalah seorang seniman muda bernama Marcello, yang kuasnya telah kering kerontang oleh gurun inspirasi. Ia telah mendengar bisikan-bisikan, panggilan sirene Las Fingeri Viutata, dan telah tertarik ke Palazzo oleh janji akan seorang muse yang tiada duanya. Dengan tangan gemetar, ia mendekati gerbang besi tempa. Matanya terpaku oleh cahaya lilin yang berkelap-kelip yang tumpah dari jendela seperti tetesan emas cair. Saat ia melangkah ke taman, tarian dimulai. Sosok bayangannya berputar dan melompat-lompat di atas batu-batu bulat, gerakannya luwes dan memesona, soneta kesedihan yang sunyi. Sapuan kuas Marcello menari di atas kanvas, setiap sapuannya merupakan permohonan diam-diam untuk menangkap esensi keputusasaannya. Namun, setiap sapuan kuas membuatnya merasa jiwanya sendiri melayang, ditelan oleh emosi yang ingin ia abadikan. Malam semakin dingin, dan bulan semakin rendah di langit yang kelam, mahakarya Marcello mulai terbentuk. Namun, semakin dekat ia menyelesaikannya, semakin jelas sosok bayangan di hadapannya. Batas antara yang hidup dan yang mati kabur bagai tepi mimpi yang separuh teringat. Tarian itu semakin liar, semakin putus asa, hingga akhirnya, dengan getaran yang seakan beriak menembus kain malam, sosok Isabella yang seperti hantu muncul di hadapannya. Tatapan mereka bertemu, dan dalam momen yang memilukan itu, Marcello memahami kebenaran takdirnya. Ia melihat cinta yang telah direnggut darinya, kehidupan yang telah tenggelam dalam dekapan dingin kanal, dan tarian tanpa akhir yang telah menjadi penebusan dosanya. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangan, kehangatan sentuhannya membakar tabir akhirat. Tarian berhenti. Bayangan-bayangan menjadi sunyi. Dan untuk pertama kalinya selama berabad-abad, Isabella merasakan kehangatan kontak manusia.
bisikan harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia dapat menemukan kedamaian. Namun, harga penghiburan itu sangat mahal, karena dalam hubungan singkat itu, Marcelo telah menjadi bagian dari kutukannya. Kini, di malam-malam tergelap Venesia, sesosok bayangan baru bergabung dalam tarian, selamanya terjalin dengan Isabella dalam tarian bayangan yang dicampakkan. Kedua sosok itu, satu hidup dan satu mati, menenun permadani cinta dan kehilangan, sebuah pengingat yang menghantui bahwa tidak semua ikatan dapat diputuskan, tidak semua hati dapat diperbaiki, dan beberapa bisikan lebih keras daripada teriakan 1000 karnaval.